Sebentar lagi kita akan masuki Ramadan. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang Allah turunkan Quran di dalamnya. Bulan yang setiap malam kita mendapatkan kebaikan, keberkahan dari sholat-sholat malam kita yang Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan sendiri di bulan ini. Pahala puasa tersebut kita tidak tahu seberapa banyak. Allah sendiri akan membalasnya. Karena kalau kita bicara kebaikan, maka dalam kebaikan dalam Islam minimal ada 10 balasan pahala dari Allah sampai 700 kali lipat pahala kebaikan. Tapi Ramadan atau puasa Ramadan adalah di mana kita tidak tahu berapa banyak pahala yang Allah beri, mungkin kita sebut tak terbatas. Teman-teman sekalian, insya Allah sebentar lagi kita akan masuk ke Ramadan. Sekali lagi, sering saya sampaikan di berbagai kajian saya bahwa Ramadan adalah bulan ibadah. Bulan kita memperbanyak ibadah, bukan bulan memperbanyak makan, bukan bulan memperbanyak kumpul-kumpul dengan teman sehingga akhirnya makanan berlimpah, makanan berlebihan, sehingga kita kelewatan sholat wajib atau mungkin tidak tepat waktu atau mungkin kelewatan sholat-sholat rawatib dan seterusnya. Maka mari kita jadikan Ramadan kali ini menjadi bulan yang penuh dengan ibadah, bukan bulan yang penuh dengan makanan yang berhamburan. Sehingga kita tahu bahwa saat ini juga saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, berbagai tempat yang lain, mereka kesusahan makan, kesulitan makan, dan hidup dalam sangat kekurangan. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita bertekad untuk menjadikan Ramadan kali ini menjadi bulan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak tilawah, memperbanyak sedekah, memperbanyak seluruh amal kebaikan setiap hari. Namun sebelumnya, pastinya sebelum Ramadan kita tahu bahwa ada beberapa bulan ya sebelum Ramadan, dan bahkan para sahabat radhiyallahu majma'in mereka mempersiapkan Ramadan atau hati mereka untuk bersiap menghadapi kedatangan Ramadan. Mungkin iman kita tidak seperti mereka, tapi kita bisa mencontoh sedikit banyak dari apa yang mereka kerjakan. Dengan cara apa? Bagi yang bisa berpuasa sunnah, mulailah untuk memperbanyak puasa sunnah, khususnya di 1-2 bulan sebelum Ramadan. Kemudian kita juga mulai membiasakan untuk mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan pasti tidak berlebihan. Sehingga akhirnya tubuh kita ketika Ramadan setiap hari kita berpuasa sudah tidak kaget lagi. Karena ada beberapa orang yang Masya Allah Tabarakallah-nya mereka akhir di Ramadan mengalami banyak sekali detoksifikasi. Ada yang mengalami pusing, ada yang mengalami sakit perut, badannya nggak enak, seterusnya. Maka itu bisa kita cegah dengan cara apa? Di bulan-bulan sebelum Ramadan, khususnya di 1 bulan sebelum Ramadan, ya insya Allah kita sebentar lagi mungkin 1 bulan, ya kita sudah mulai membiasakan dengan makanan-makanan sehat, kita sudah mulai membiasakan dengan minuman-minuman sehat, dan kita sudah mulai membiasakan juga untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang kurang penting dan tidak bermanfaat. Sehingga nanti Ramadan, tubuh kita sudah sehat, sudah siap ya. Dan sebelum Ramadan, ya atau mungkin Ramadan, biasanya kita sangat familiar dengan kurma. Namun sesungguhnya kurma itu banyak sekali keberkahannya. Nabi kita SAW, teman-teman sekalian menganjurkan bahwa atau bahkan menyampaikan sebuah hadis bahwa rumah yang di dalamnya ada kurma, maka rumah tadi tidak akan kelaparan. Maka mari kita biasakan dalam rumah kita ada kurma sebagai bentuk mengambil keberkahan dari sunnah Nabi atau petunjuk baginda Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Mulailah mengkonsumsi madu sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah dari asam amino yang ada pada madu tersebut dengan enzimnya, vitaminnya, mineralnya, dan berbagai macam kandungan-kandungan penting lainnya. Kemudian kita membiasakan juga untuk banyak mengkonsumsi sayuran sebagai salah satu tanda kebesaran Allah, di mana kita lihat memang sayuran jauh lebih banyak Allah ciptakan daripada daging-dagingan. Maka kita menjadikan bulan-bulan sebelum Ramadan ini kita lebih memperbanyak lagi sayuran dan buah-buahan sehingga badan kita sudah mulai terdetoks, sehingga nanti waktu Ramadan tubuh kita sudah beradaptasi dan kita tidak perlu banyak makan, kita cukup dengan sedikit makan tapi lebih banyak ibadahnya, seperti itu. Dan pastinya juga Nabi SAW ketika bulan Ramadan menjadi bulan yang beliau seperti bahkan lebih lembut dari angin yang berhembus sedekahnya. Karena di bulan Ramadan Nabi SAW, Masya Allah Tabarakallah-nya, beliau mencontohkan begitu banyak kebaikan-kebaikan termasuk sedekah. Maka di Ramadan nanti jangan pernah lupa kelewatan 1 hari pun kita untuk tidak memberikan sedekah makanan atau iftar kepada orang lain. Jadi jangan pernah 1 hari terlewatkan untuk beri sedekah. Ya, jadi pastikan atau paksakan diri kita untuk 1 hari di Ramadan tersebut kita membiasakan untuk memberi makan orang yang berbuka puasa. Misalkan tidak mampu, mungkin dengan keterbatasan anggaran atau apapun, kita bisa bantu di masjid atau tempat-tempat majelis taklim yang bisa mengadakan buka bersama atau iftar jama'i. Atau juga mungkin teman-teman yang mungkin dia di rumah buka puasanya, Anda bisa bertukar kurma, bertukar air minum dengan keluarga Anda. Misalkan lagi mau makan kurma ketika berbuka puasa, Anda bertukar kurma dengan istri atau suami Anda bertukar air dengan anak Anda, sehingga Anda mendapatkan pahala puasa yang mereka kerjakan.
Mudah-mudahan info ini bermanfaat dan semoga Allah sampaikan kita pada Ramadan dan semoga Allah mudahkan kita untuk lebih banyak lagi beramal ibadah dalam bulan Ramadan nanti dan semoga Allah jauhkan kita dari segala macam bala, bencana, musibah atau apapun yang membuat kita akhirnya tidak berjumpa dengan Ramadan. Dan mudah-mudahan kalaulah ajal kita ada di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada kita di bulan Ramadan tadi. Siapa tahu Allah mencabut nyawa kita di bulan Ramadan, khususnya di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.